Kembali di Kompas yang Saudara, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki hari ini diprediksi akan menjadi agenda sidang pamungkas. Sidang akan menghadirkan ahli mata Rumah Sakit Cicendo dan ahli kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya belum pernah dihadirkan baik di sidang tahun 2016 silam. Kuasa hukum 6 terpidana menegaskan pada sidang ke-8 hari ini banyak ahli yang akan dihadirkan. Ahli terbagi ke dalam 4 bagian. Mereka adalah ahli pidana, ahli kecelakaan lalu lintas, ahli forensik, serta ahli mata. Selain 6 orang ahli pidana, kuasa hukum juga akan menghadirkan 2 saksi testimoni de auditu. Keduanya sempat menjadi kuasa hukum 6 terpidana pertama di tahun 2016 lalu. Agenda persidangan akan diisi oleh banyak ahli, antara lain ahli hukum pidana. Dari ahli kecelakaan dan lalu lintas, kita akan hadirkan Dr. Yuspan Zaluku. Kita harapkan bahwa besok merupakan sidang pemeriksaan terakhir untuk 6 terpidana. Dan kita akan menunggu keputusan dari Majelis Hakim atas permintaan Ketua Tim Hukum kami, yaitu Profesor Dr. Oto Hasibuan, untuk diadakan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Informasi terkini kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Syahri Ramdan, untuk saat ini siapa saja ahli yang akan dihadirkan bersaksi untuk menjelaskan terkait dengan sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki? Dan juga selamat siang saudara, sidang ini merupakan sidang yang diprediksi akan terakhir oleh 6 terpidana yang mengajukan PK. Dan sidang hari ini menghadirkan beberapa ahli yang memang belum pernah dihadirkan pada sidang-sidang sebelumnya. Baik pada sidang PK sebelumnya, yakni terpidana yang telah bebas, dinyatakan bebas murni, yakni Sakat Tatal, dan juga sidang di tahun 2016 atau 2017 lalu. Ketiga ahli yang betul-betul baru dihadirkan pada sidang PK kali ini adalah, pertama adalah saksi mata, yakni ahli mata maksud kami, yakni Dr. Mayasari Wahyu Kuntorni dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kemudian ada ahli dari kecelakaan lalu lintas Dr. Yuspan Zaluku yang juga merupakan mantan penyidik dan juga inspektur di kepolisian yang menangani lalu lintas, dan juga ada ahli dokter forensik yakni Yoni Fuada Sukriyani. Sampai saat ini pada saat sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tadi, baru satu ahli yang telah memberikan kesaksiannya atau kepakarannya, keterangannya di muka hakim atau di majelis hakim, yakni ahli mata atas nama Dr. Mayasari Wahyu. Yang kami highlight atau yang kami garis bawahi, yakni pada saat keterangan dokter mata tersebut bahwa 50 meter berdasarkan penelitian jarak pandang manusia sudah mulai terbatas. Ini siang hari dan terlebih pada saat malam hari, yakni kemampuan jarak pandang manusia akan mulai terbatas. Yang hanya dilihat oleh manusia di atas 50 meter adalah sosok yang tidak dapat melihat 3 hal. Pertama mata, kedua hidung, dan ketiga adalah mulut. Sedangkan pada saat orang untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya seseorang, identitasnya sesuai dengan yang dikenali atau tidak, itu adalah dengan 3 faktor tadi, mata, hidung, dan juga mulut. Tidak hanya itu, pada saat objek bergerak, ada kendaraan atau dia menyontohkan pada saat kereta api lewat, seorang hanya dapat melihat objek secara luas, tidak dapat bisa memberikan informasi yang sangat detail terkait barang-barang tersebut, misal merek dari sebuah kendaraan, jenis motor kendaraan, dan juga warna yang digunakan pada saat apalagi itu terjadi di malam hari. Sampai saat ini pihak majelis hakim masih terus melakukan pemeriksaan dan juga sejumlah ahli masih terus memberikan kesaksiannya. Yang saat ini sedang berlangsung, Juno, adalah ahli dari kecelakaan lalu lintas, yakni Dr. Yuspan Zaluku, di mana setelah memberikan informasi terkait diri, keprofesionalitasan dirinya sebagai ahli kecelakaan lalu lintas, Zulfan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana. Secara garis besar, kecelakaan lalu lintas harus dilakukan penelitian secara saintifik sehingga akhirnya
dapat memberikan keterangan yang sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Sampai saat ini masih kami dengarkan dan kami ikuti proses persidangan tersebut dan nanti kami akan kembali melaporkan kepada Anda, Juno, dan juga saudara. Oke, ini merupakan sidang pamungkas. Lalu sebenarnya bagaimana nanti kelanjutan dari sidang, terutama dari tim jaksa untuk terkait dengan sidang peninjauan kembali bagi 6 terpidana ini? Satu hal yang menarik dari sidang hari ini yang kami dengar tadi pada saat jeda antara ahli mata setelah selesai memberikan kesaksiannya, kemudian ada proses jeda sedikit sebelum kesaksi ahli kecelakaan lalu lintas, kuasa hukum memberikan pertanyaan kembali menunggu jawaban dari majelis hakim terkait upaya untuk melakukan sidang secara terbuka di lokasi kejadian. Ada 3 lokasi yang rencananya diajukan, yang sudah diajukan oleh kuasa hukum 6 terpidana untuk dilakukan sidang terbuka di tempat. Yakni pertama adalah sekitar rumah RT Pasren, yakni warung di mana terpidana itu mengumpul. Kemudian juga lokasi yang diduga merupakan yang telah diputuskan merupakan lokasi pembunuhan, yakni depan SMPN 11 Kota Cirebon atau di belakang showroom tepatnya. Dan yang ketiga adalah jembatan Talun yang merupakan tempat di mana Vina dan juga Eki ditemukan tewas atau terkapar pada malam 27 Agustus 2016. Hakim menjawab pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut bahwa hari Rabu akan diputuskan hasil rapat yang akan dilakukan oleh majelis hakim, dan bila akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim untuk dilakukan sidang terbuka akan dilakukan pada hari Jumat nanti, yakni hari Jumat tanggal 27 September 2016 akan dilakukan sidang terbuka di 3 lokasi oleh hakim, pihak pemohon yakni para 6 terpidana dan juga kuasa hukumnya, serta pihak termohon yakni jaksa penuntut umum. Yang tadi pada saat ditanyakan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum hanya memberikan kepada majelis hakim sebagai keputusan utamanya apakah akan dilakukan sidang terbuka di lokasi ataupun tidak. Juno. Kita nantikan bagaimana akhir dari sidang peninjauan kembali yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September mendatang atau Jumat depan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.